Selamat pagi, saudara-saudari, sobat ICC yang terkasih di dalam Kristus. Ketemu saya dengan Osmar di acara Devotion ICC. Pagi hari ini saya mau membahas tentang tema yang cukup menarik, yaitu tentang wholeness, kepenuhan di dalam Kristus. Balance of life atau keseimbangan di dalam hidup tidak pernah bisa dipisahkan dengan kata wholeness itu sendiri. Wholeness atau kepenuhan adalah hal esensi dasar untuk keseimbangan di dalam hidup. Wholeness bukan tentang apa yang bisa kita capai, prestasi, ataupun kekayaan semata secara dunia. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan ilustrasi singkat gimana Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit saat itu. Di hadapan ribuan orang, sore hari Tuhan Yesus kumpulin murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang bisa kita kumpulkan untuk memberi mereka makan? Murid-murid berkata, Tuhan, tidak ada cukup, tidak bisa kita memberi mereka makan. Suruhlah mereka pulang, biarlah mereka pulang saja. Lalu Yesus berkata, tidak mungkin seperti itu, hari sudah petang, mereka akan kelaparan di jalan. Tuhan begitu peduli kepada mereka semua. Lalu murid-murid bilang, Tuhan, kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tidak mungkin cukup, mustahil untuk memberi makan sekian ribu orang. Lalu yang dilakukan Yesus pertama kali adalah dia mengambil 5 roti, dia mengambil 2 ikan, mengangkatnya kepada Bapa di surga, lalu mengucap syukur dan memultiplikasinya. Akhir cerita kita tahu semua bahwa semua orang di sana berkecukupan, makan, bahkan bersisa lebih dari 12 bakul. Dari sini kita belajar, di dalam kehidupan kadang manusia berfokus pada masalah, termasuk murid-murid Kristus. Murid-murid berfokus pada kekurangannya, di mana mereka hanya bisa mengumpulkan 5 roti dan 2 ikan. Mereka lupa bahwa orang yang ada di depan mereka adalah bukan orang, tetapi Kristus Tuhan sendiri. Yang Tuhan berikan contoh kepada kita, apapun kondisi kita, apapun kekurangan kita, apapun keterbatasan kita. Tuhan melihat dari apa yang kita punya dan dari hati kita. Tuhan Yesus memberi contoh, sekecil apapun, di saat kita mengucap syukur kepada Bapa di surga, di saat kita memberikan segalanya bagi Tuhan, Tuhan yang akan mencukupkan, bahkan Tuhan yang sanggup melakukan perlipat gandaan. Ilustrasi kedua adalah saat murid-murid berada di Danau Galilea. Saat itu tiba-tiba datanglah badai. Yesus sedang tertidur. Lalu murid-murid dengan panik dan berkata, Tuhan, Engkau akan membiarkan kami semua mati di sini? Lalu Tuhan Yesus bangun, berkata dan menghardik badai itu, diam dan tenanglah. Be still and know that I am God. Diam dan tenanglah. Ketahuilah bahwa aku Tuhan. Saat itu juga murid-murid melihat siapakah dia sehingga angin pun, badai pun mereda oleh karena orang ini. Kadang di dalam kehidupan apapun bisa terjadi dan kita fokus pada permasalahan itu sendiri. Tapi pagi hari ini aku mau ajak saudara semua untuk berkaca dengan mindset yang baru, dengan pola pikir yang baru. Berfokuslah pada Kristus, Christ Center Life. Wholeness atau kepenuhan di dalam Tuhan adalah situasi di mana dan apapun kondisi kita saat ini, kita tetap mempunyai pandangan, mata yang tertuju kepada Kristus, gambar diri yang penuh di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab dari kitab Mazmur, pasal yang ke-73, ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan untuk saudara. Raja Daud waktu itu berkata seperti ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Raja Daud mengingatkan, dia adalah seorang raja yang diurapi dan dipilih Tuhan, tapi dia tetap punya keterbatasan, tetap punya ketakutan, karena dia pun tetap seperti kita, manusia yang tinggal dalam daging. Setiap manusia pernah akan menghadapi masalah, kesulitan, sakit penyakit, financial problem, struggle, karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena kita hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Keadaan kita mungkin tidak selalu baik-baik saja, tetapi yakinlah dan percaya Tuhan kita itu selalu baik, karena Dia adalah Allah yang setia. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, ataupun selama-lamanya. Raja Daud mengingatkan kita, seburuk sehancur apapun keadaan kita, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita lebih dari seorang pemenang. Bukan hanya sekedar untuk melewati dan bertahan, tapi kita sanggup untuk menang dari masalah itu, berdiri dari atas masalah itu sendiri, lebih dari seorang pemenang. Mungkin kita bisa saja kehilangan segala-galanya, uang, karir, pekerjaan, relationship, atau apapun itu. Tetapi Tuhan mengingatkan, kasih karunia-Nya lebih dari cukup untuk kita. His grace is sufficient for us. Saya ingin share
3 hal penting untuk kita mempunyai kemenuhan di dalam Kristus. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Clarity atau kejelasan. Di kitab Mazmur, pasalnya ke-23, ayat yang 1, yang pertama, Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin ayat ini familiar bagi semua orang Kristen. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Versi bahasa Inggris, New King James Version, berbunyi, The Lord is my shepherd, I shall not want. Versi New International Version berbunyi, The Lord is my shepherd, I lack nothing. Dua versi yang berbeda, The Lord is my shepherd, I shall not want, and the Lord is my shepherd, I lack nothing. I shall not want di sini berbunyi dan berarti, Tuhan lebih dari cukup bagiku, Engkau lebih dari cukup bagiku. I lack nothing berarti aku tidak kekurangan segalanya. Bisakah kita semua mempunyai mindset bahwa Tuhan lebih dari cukup? Tuhan adalah segalanya. Bukan mengenai berkat, bukan mengenai materi, bukan mengenai kebaikan dan pencapaian karir, tapi mata kita tertuju selalu pada Tuhan itu sendiri, pada Kristus itu sendiri, bahwa Dia lebih dari cukup untuk kita. Poin nomor 2 yang akan saya bagikan adalah identity atau identitas. Yesus berkata, kita adalah ciptaan baru. Jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup di dalam kegagalan masa lalu, di dalam kekhawatiran ataupun ketakutan. Sebab di kitab Yeremia pasalnya ke-29 ayat yang ke-11 berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan ingin kita memegang janji Tuhan, mempunyai identity yang utuh di dalam Kristus. Hidup di dalam kedamaian, di dalam keyakinan akan Tuhan itu sendiri. Sebab perbandingan, comparison is a thief of joy. Tuhan nggak pengen kita hidup di dalam perbandingan. Membandingkan karir, membandingkan keluarga, membandingkan pekerjaan. Karena kita sendiri adalah anak-anak Tuhan, anak-anak umat yang dipilih oleh Kristus sendiri. Kita ditebus dengan darah anak domba Allah. Bahkan oleh karena bilur-bilurnya, segala sakit penyakit kita sudah menjadi sembuh. Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan menjadikan ekor. Kita adalah anak terang. Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Bahkan Tuhan berkata, dari saat kita masih di dalam kandungan ibu kita, Dia sudah memanggil kita dengan nama kita. Kita adalah ciptaan yang paling berharga, serupa dan segambar dengan Bapa, Imago Dei. Kita punya tujuan, kita punya purpose, rancangan di dalam Tuhan. Maukah saudara-saudari hidup di dalam rancangan, di dalam tujuannya Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang kreatif. Dia adalah Allah yang gak kehabisan cara untuk merubah situasi, untuk merubah kondisi, bahkan untuk merubah hidup kita sekalian. Kalau Laut Merah sanggup Dia belah. Kalau Daud sanggup mengalahkan Goliat oleh karena urapan dan penyertaan Tuhan. Masalah apapun di depan kita, Tuhan yang sama juga sanggup untuk menolong kita. You are free, you are forgiven. Kita diampuni, kita bebas, merdeka oleh karena nama Yesus. God has greatest plan and purpose in our life. Dia punya rancangan, Dia punya tujuan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, yang identitas yang harus kita pegang adalah God loves us so much, always. Tuhan selalu sayang sama kita. Tuhan selalu cinta sama kita dan kasih-Nya gak pernah berubah. Poin nomor 3. Authority atau otoritas. Authority atau otoritas. Kitab Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-18 berbunyi, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepada Kristus sudah diberikan segala kuasa, baik yang di surga ataupun di bumi. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di surga dan di bumi. Kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Pencuri di sini dikatakanlah si jahat. Si jahat sanggup mencuri usaha kita. Seseorang bisa bangkrut, seseorang bisa jatuh, seseorang bisa tak berdaya lagi, seseorang bisa kehilangan segalanya. Selama dia punya Tuhan, selama dia punya harapan di dalam Kristus, selama dia tetap berpegang teguh pada imannya, seperti firman Tuhan, janjinya akan digenapi. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan Tuhan bilang, mempunyai hidup bukan hanya hidup biasa-biasa saja. Mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Sebab kasih karunia Tuhan lebih dari cukup.
Di Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena apapun yang bisa lakukan, tapi semua karena Kristus yang tinggal di dalam kita, karena Dia yang memberikan kita hikmat, Dia yang memberikan kekuatan, dan Dia yang mengurapi kita. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semua karena Tuhan. Saat mata kita tertuju pada Yesus, saat kita berserah dan percaya, di situ Allah bekerja, mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihinya. Dan Dia juga memberikan kita Roh Kudus sebagai penolong yang menuntun kita, berjalan bersama dengan kita hari demi hari, memenuhi panggilan Tuhan. Mungkin kita datang dengan segala keterbatasan kita, apapun keterbatasan saudara saat ini, ingatlah dan yakinlah selalu kita punya Allah dengan sumber segala ketidakterbatasan. Di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan kita, kuat kuasa Dia menjadi sempurna. Rangkuman untuk hari ini, CIA, Clarity, Identity, Authority. Clarity, Identity, Authority. Terima kasih untuk bergabung di acara Devotion ICC. Sebelum saya selesai, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, mengucap syukur buat hari ini, buat hari yang dijadikan Tuhan, hari yang baru. Makasih buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Aku berdoa, mungkin di antara kita saat ini ada yang mempunyai sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Kau Jehovah Rafa, the Lord who heals. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini ada yang mengalami kesulitan finansial, kesulitan secara materi, pekerjaan atau apapun. Tapi yakinlah, Tuhan Jehovah Jireh. Dia provider, Dia lebih dari cukup. Dia yang punya segalanya. Tuhan yang akan mencukupkan semuanya, saudara. Ada yang bermasalah dan bergumul dengan permasalahan kehidupan. Allah akan menjadi sumber penghiburan dan Allah yang akan membela kehidupan saudara semua. Dia Immanuel, Dia beserta kita. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan, kehendak dan rancangan Tuhan terjadi atas setiap jemaat di gereja ini. Dan apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu tercurah atas kami semua. Joy and peace in Jesus' name. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa di acara Devotion minggu depan. Shalom.